Alvin Lim ditangkap kejaksaan. Mereka mengatakan tidak ada hubungannya video-video Alvin Lim yang viral di media sosial dengan penjemputan paksa atau penangkapannya. Kami sebagai orang yang memiliki pikiran, tentu kita bisa menganalisa atau menginvestigasi apa sebenarnya udang di balik batu. So, tonton terus. Hari-hari ini, nama Alvin Lim sedang menjadi sorotan di semua media. Hal itu terjadi lantaran keberaniannya untuk bersuara belak-belakan tanpa tedeng aling-aling sedikit pun. Dikala Indonesia sedang dikuasai oleh mafia dan penjahat, Alvin Lim muncul dan menunjuk hidung mereka satu persatu. Karena keberanian Alvin Lim itu, publik pun menyandingkan nama Alvin Lim sejajar dengan Kamarudin Simanjuntak. Bahkan Rocky Gerung berkata, seandainya kasus KM50 dibuka kembali, akan sangat hebat jika kuasa hukumnya dipegang oleh Kamarudin Simanjuntak dan Alvin Lim. So, inilah beberapa pernyataan Alvin Lim yang membuat republik ini geger. Saya kasih tahu teman-teman, modus-modus kejaksaan itu, satu adalah dia bisa jual beli tuntutan. Ya, kayak saya nggak mau nyogok, tuntut maksimal 6 tahun. Tapi kalau saya mau sogok, mau bayar, oh ya udahlah tuntut 2 tahun aja. Itu bisa teman-teman, bisa ya. PSSI ini kan ketuanya si Iwan Bule. Nah, dugaan kami Iwan Bule ini, ya kan sebenarnya dia sudah tahu itu kanjuruhan itu akan terjadi, Mas. Jadi supaya masyarakat itu tahu bahwa apa yang diperjuangkan Pak Alvin itu adalah kebenaran dan untuk kepentingan rakyat yang tertindas, Pak. Bagaimana supaya mereka itu paham akan perjuangan Bapak? gini ya Bu ya, saya rasa kalau masyarakatnya sebenarnya udah tahu. Kenapa? Karena saya bisa lihat dan saya bisa bicara dalam video YouTube saya, komentar-komentar tuh 99% itu masyarakat mendukung. Jadi masyarakat tahu. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah banyaknya oknum yang memegang peranan penting. Mereka ini yang nggak mau berubah, Bu. Ini repotnya di sini. Jadi ketika kita bilang misalnya tentang oknum kepolisian, oknum, ya saya bicara tentang oknum. Polisi-polisi baik tiba-tiba marah di situ, karena mereka merasa saya serang institusinya. Ketika saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, langsung, waduh, ini apaan ini? Saya merasa dihina, dijelekan. Padahal saya bilang di situ oknum. Saya sudah sebut di video oknum. Setiap kali ngomong saya udah bilang oknum di sini. Tetapi karena oknumnya banyak dan mungkin dari mereka ada yang berasa, rame-rame lah mereka menyerang saya. Pak, karena banyaknya oknum yang sudah menerima suap, mereka ini belum ready untuk berubah. Keberanian Alvin Lim itu untuk bicara belak-belakan telah membuat semua orang menjadi dakdikduk, terutama para teman-temannya. Bahkan banyak di antara mereka menduga bahwa sebentar lagi Alvin Lim pasti akan dibungkam. Saat ini Alvin Lim telah menjadi public heroes, sekaligus musuh bagi para bandit. Dan seperti Edward Snowden, mantan teknisi CIA mengatakan, jika Anda mengungkap kejahatan, lalu diperlakukan layaknya penjahat, maka percayalah, Anda sedang berada di sebuah negara yang dikuasai oleh penjahat. Dan seperti yang telah kita duga bersama sebelumnya, akhirnya Alvin Lim, sang whistleblower, ditangkap oleh petugas dengan kasus pemalsuan surat. Menurut Alvin Lim, itu adalah kasus lama dan dia sudah dihukum karena kasus itu, dan saat ini masih dalam proses kasasi. Dan ketika para wartawan meminta analisa dari Alvin Lim mengapa dia sampai ditangkap, Alvin Lim pun menjawab, pesanan. Oh ya kan baru putusan pengadilan banding kan, ya pasti harus kasasi saya pasti. Seharusnya kan nunggu kasasi dulu eksekusi, tapi ini kan pasti ada pesanan. Yap, seperti itulah kondisi negara kita saat ini. Benar-benar mengerikan dan memprihatinkan. Melihat ketidakadilan yang menimpa ayahnya, anak dari Alvin Lim menyuarakan protesnya kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD, di mana pesan ini akan menyayat hati siapapun yang masih punya hati. Bapak aku ada di penjara sekarang karena
cinta sama klien-klien. Ini aku yakin ini ada permainan di sini. Emangnya papi aku siapa? Papi aku tuh cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku tuh cuma mau ngebela mereka. Papi aku mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang malah papi aku yang dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeliaran di sana. Padahal ya, berdasarkan Undang-Undang 45, tugas dari pemerintah itu adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi yang aku lihat, pemerintah ini cuma menindas masyarakat. Papi aku aja udah dilaporin ya, dari ada 185 laporan dari setiap daerah di Indonesia. Penjahat aja, emangnya papi aku siapa nih sampai diginiin? Kalian nih pengen nginjek-nginjek sampai seberapanya? Dari setiap daerah. Emangnya papi aku teroris? Papi aku aja ngebela klien-kliennya, masyarakat yang tertindas sampai membuat video. Karena kalian tahu kan, no viral lo aja. Dia buat video buat kasih tahu ke pemerintah, ini lo ada sampah, di sini lo ada sampah. Jadi saya minta tolong ke Presiden, Bapak Presiden Jokowi dan Menko Polhukam. Masa Bapak butuh anak kecil buat kasih tahu Bapak gimana untuk menegakkan keadilan? Pesan menyayat ini harusnya menjadi lonceng panggilan bagi kita semua rakyat Indonesia untuk bangkit dari tidurnya dan merebut republik ini dari tangan kekuasaan mafia.